Pria yang hidup di pulau terpencil ini bukan sebuah botol. Botol ini sangat berarti baginya. Ia mula menyobek bagian atas botol tersebut, lalu membaliknya, dan memasukkan bagian atas botol ke dalam badan botol. Jadilah sebuah perangkap ikan sederhana. Ia kemudian menaruh beberapa keong sebagai umpan. Segera setelahnya, pria itu langsung menaruhnya di sarang ikan. Setelah beberapa jam menunggu, setidaknya ada 7 ikan kecil yang terperangkap. Walau ikannya kecil, tapi kandungan proteinnya sangat tinggi. Untuk pria ini yang sudah lama tak bertemu makanan enak, hal sesederhana itu membuatnya bahagia. Ia adalah pria yang tangguh. Saat ini ia sedang mengikuti tantangan dalam sebuah acara. Selain peralatan syuting yang ia bawa, ia tak membawa air dan makanan. Pria ini juga harus telanjang selama 60 hari ke depan. Pada hari pertama, pria ini sangat percaya diri. Ia memiliki pengetahuan yang memadai tentang alam. Nalurinya membawa pria ini untuk mencari air terlebih dahulu. Ia berhasil mengumpulkan setumpuk kelapa dan mulai menghancurkannya dengan batu. Akhirnya ia bisa menikmati air kelapa yang manis. Setelah merasa cukup, ia segera mencari tempat berlindung. Pria ini cukup beruntung karena ada gua di dekat sana. Tanahnya tinggi dan aman dari air pasang. Ia mengambil beberapa rumput, lalu menyebarkannya di tanah. Itulah akhir untuk hari pertamanya. Pria ini mulai berpikir bahwa tidak sulit untuk bertahan di sini. Tapi keesokan paginya ketika dia bangun, ia merasa sedikit kedinginan. Terdapat perbedaan suhu yang cukup besar pada siang dan malam. Ia membutuhkan pakaian pelindung. Pria ini melihat sebuah pohon. Ia mulai merobek kulit kayunya, dan kemudian menambahkan sedikit rerumputan kering. Jadilah sebuah pakaian primitif yang bisa melindungi asetnya. Urusan pakaian sudah selesai. Ia harus segera mencari air lagi. Kelapa memang bisa diminum, tapi kadar airnya terlalu sedikit. Tak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan airnya. Segera setelahnya, di sebuah dinding batu, pria ini melihat sebuah genangan air. Untungnya air yang ada di sana tawar. Pria ini bergegas menuju pantai. Ada banyak sekali sampah di sana. Ia kemudian mengambil sebotol air kecil, lalu kembali ke genangan air tadi. Ia menggantung botol itu di antara bebatuan, dan menyaring airnya dengan akar pohon. Ia tak mendapatkan cukup air untuk sehari. Kini ia mulai bermasalah dengan makanan. Pria ini melihat beberapa siput laut di antara karang. Ia mulai mengumpulkan siput itu, tapi ia hanya memakannya sedikit, karena ia ingin memastikan tubuhnya bisa beradaptasi dengan siput terlebih dahulu. Jika ia sakit, ia bisa kehilangan tantangannya. Di hutan ini, pria ini juga menangkap seekor tokek kecil. Ia mulai mengeluarkan isi perutnya, dan mengulitinya, kemudian memakan dagingnya tanpa dimasak. Meskipun rasanya agak menjijikkan, tapi proteinnya cukup tinggi. Setelah makan dan minum, langkah yang harus ia lakukan selanjutnya sangat penting, yaitu membuat api. Dengan api, ia akan bisa bertahan hidup lebih mudah. Berdasarkan apa yang telah ia pelajari sebelumnya, pria ini juga membuat sebuah busur. Ia mengambil tongkat kayu kecil, kemudian menggosokkan kayu itu dengan busurnya. Ia terus melakukannya sampai muncul api. Sayapnya kayu itu terlalu lembab, dan tidak cocok untuk membuat api. Setelah menggosoknya cukup lama, ia hanya menciptakan sebuah lubang. Tak ada api yang muncul di sana. Pria ini sedikit tertekan. Hari berikutnya masalah kembali terjadi. Sistem penyaringan air yang ia ciptakan rusak. Sedotan yang ia gunakan sepertinya tertiup. Jadi tak ada air yang masuk ke dalam botol. Tak ada air yang bisa ia minum untuk saat ini. Kelapa yang biasanya mudah dipetik juga lenyap, sedangkan kelapa yang lain terlalu tinggi. Pria ini sudah mencoba memetiknya dengan batang pohon panjang, tapi tak satu pun kelapa yang jatuh. Arg. Beberapa hari kemudian, karena kurang terhidrasi, ia mulai muntah. Ia mengalami dehidrasi parah dan tubuhnya sangat lemas. Ia tidak bisa memakan apapun untuk sesaat, dan ia juga hanya bisa terbaring di gua. Namun jika terus seperti ini, ia bisa kehilangan nyawanya. Pria ini mulai berpikir untuk menyerah. Tapi keajaiban datang. Hari itu hujan lebat turun. Pria ini berhasil mengumpulkan setidaknya 2 liter air tawar. Wajahnya terlihat bahagia setelah mendapatkan air. Keberuntungannya berlanjut dalam upayanya untuk membuat api. Pria ini berhasil menciptakan sedikit percikan. Ia segera menggunakan rumput kering untuk memindahkan apinya. Asap mulai mengepul, dan akhirnya ia berhasil menciptakan api. Pria ini sangat bersemangat. Kini ia tak perlu makan makanan mentah lagi. Yeah. Hari ini adalah hari ke-13 ia berada di pulau. Banyak kesulitan yang sudah menunggu pria itu. Esok paginya, pria itu menemukan sebuah makhluk aneh. Makhluk itu terus mengeluarkan lendir berwarna putih. Ia tidak tahu apakah makhluk ini beracun atau tidak. Tapi pria ini tidak peduli. Ia sudah tinggal sendirian untuk beberapa saat. Ia begitu mendambakan makanan. Pria ini bahkan berani memakan tokek mentah. Jadi apa yang harus ia takutkan? Ia memanggang makhluk itu, juga membersihkan isi perutnya, hingga akhirnya dagingnya siap disantap.
Untungnya, selain rasanya yang aneh, tak ada reaksi apapun setelah ia memakannya. Tapi keberuntungan seperti ini tak selalu ada. Beberapa hari kemudian, pria ini melihat tanaman seperti pohon talas. Ia bisa memakan karbohidrat kali ini. Pria ini mulai menggalinya. Setelah memakan beberapa gigitan, tiba-tiba saja ia merasakan hal aneh. Seluruh lidah terasa gatal dan mulai berubah hijau. Rasanya sangat menyakitkan, seperti ditusuk jarum. Ia segera membilas lidahnya. Lidahku seperti terbakar. Keesokan harinya saat ia terbangun, pria ini tidak punya energi sama sekali. Inilah yang terjadi jika ia terlalu rakus. Tapi ia harus bangun dan mencari tempat baru. Karena sebentar lagi akan mulai memasuki musim hujan. Api yang ia ciptakan kemungkinan juga akan padam. Ia harus segera memindahkannya. Jadi pria ini harus bangun meski ia lemas. Ia masuk lebih dalam ke hutan, hingga akhirnya melihat sebuah tanah yang datar dan kering. Ia memilih tempat ini. Pria ini pun mulai membangun rumahnya. Pertama, ia menebang pohon. Karena tak ada kapak yang ia bawa, ia menggunakan berat tubuhnya untuk meruntuhkan batang pohonnya. Setelah itu ia menguliti pohon-pohon itu, lalu menggantung batang pohonnya. Seluruh proses ini menguras energinya. Setelah ia selesai menebang beberapa pohon, pria ini kembali ke gua untuk istirahat dan menikmati teh racikannya. Selain lelah, saat bekerja di cuaca panas seperti ini, ia juga harus melapisi tubuhnya dengan lumpur untuk melindungi kulitnya agar tidak terbakar. Waktu berlalu hari demi hari. Pria ini terus mengulang pekerjaannya setiap hari. Memotong daun, menenun, mengikatnya. Saat ia bosan, ia akan mengajak bicara bola yang ia temukan. Ia melakukan itu untuk mengurangi rasa kesepiannya. Bahkan sampai hari ini, rumah yang ia bangun belum sepenuhnya jadi. Masih banyak yang harus ia perbaiki. Pria ini tak tahan lagi. Ia kembali ke gua. Ia mulai terlihat sangat depresi. Aku sangat ingin ditemani. Aku sangat kesepian di sini. Kesepian membuatnya merasa sangat frustasi. Bisakah pria ini bertahan? Saat ia sedang memungut sesuatu di pantai, tiba-tiba ia melihat perahu nelayan. Saat itu harapan langsung muncul dalam benaknya. Kini ia tak lagi merasa sendirian. Dengan cepat raut wajahnya berubah. Kini ia memiliki energi lagi untuk mengerjakan pekerjaannya. Saat menenun atap, pria ini selalu tersenyum. Pulau ini tak lagi membuatnya cemas. Sebaliknya, ia mulai merasa damai di sini. Akhirnya setelah 11 hari berlalu, ia berhasil membangun sebuah gubuk kecil untuk berlindung. Pria ini sangat bersemangat membawa apinya ke rumah barunya. Ia juga mulai merebus air dan memasukkan beberapa daun herba untuk membuat teh. Ia sangat menikmati hasil karyanya. Kini, hanya tinggal setengah jalan lagi menuju 60 hari. Kesulitan apa lagi yang akan ia hadapi? Cangkang kerang itu penuh dengan kepiting. Bukankah ini hidangan yang cukup lezat? Ini sungguh suatu berkah bagi pria ini. Makanan seperti ini adalah hidangan mewah di sebuah pulau. Pria ini meniup apinya agar semakin besar, sehingga makanannya cepat matang. Kepiting itu terlihat sangat lezat. Jika pria ini sedang beruntung, ia bisa menangkap seekor kepiting kelapa seberat 4 kg. Capitnya saja sangat besar, dan jangan ragukan soal rasanya. Tapi terkadang pria ini juga mengalami kesialan. Jika ia tak sengaja makan makanan beracun, perutnya akan membesar seperti bola. Jelas ini bukan suatu yang baik. Pria ini segera memakan sepotong arang. Ia pernah mendengar bahwa arang dapat menetralisir racun. Tapi malam itu, pria ini mulai mengalami demam. Perutnya juga sangat sakit. Ia tak tahan lagi hingga menjerit kesakitan. Ia merasa bahwa ia sudah tak bisa melanjutkan tantangan ini. Ia segera menelpon anggota tim. Seorang dokter dikirim ke pulau dan memberikan pria itu antibiotik. Baru setelahnya kondisi pria itu menjadi sedikit lebih baik. Hari berikutnya, pria ini mengurungkan niatnya untuk mundur. Karena sisa hari yang ia tempuh hanya 18 hari lagi. Pria ini memilih untuk bertahan. Makanan dan tempat tinggal tak lagi jadi masalah bagi pria ini. Tujuannya saat ini adalah berburu seekor kambing, agar ia bisa mendapat nutrisi yang lebih baik. Daging kambing akan membuatnya menjadi lebih kuat. Pria ini menemukan beberapa besi bekas di pantai. Ia lalu mengasahnya dengan batu karang. Akhirnya ia berhasil membuat sebuah senjata tajam. Pria ini juga membuat sebuah busur dan panah. Ia menggunakan dedaunan untuk menjadi penghias anak panahnya. Serat pohon juga digunakan sebagai pengerat. Setelah beberapa saat, senjata yang mematikan ini jadi. Pria ini kemudian memulai perburuannya. Sepertinya ia tidak sadar bahwa kemampuannya buruk. Setelah melepaskan 7 anak panah, bukan hanya membuat kambing itu lari, ia juga malah membuat kambing itu takut padanya. Jelas kambing itu tidak bisa dikejar. Pria ini harus menyerah untuk sesaat. Tapi beberapa hari kemudian, keberuntungan berpihak padanya. Pria ini melihat seekor kambing yang terjerat tali di pantai. Ia segera menangkap kambingnya, kemudian memotongnya. Setelah itu ia membawa semua dagingnya. Pria ini juga menggali sebuah lubang.
dan menempatkan bebatuan panas di dalamnya. Kemudian ia menambahkan kayu yang dibakar selama 3 jam. Ia juga meletakkan beberapa potong daging di atas api, lalu menutupinya dengan daun. Ia juga menaburkan tanah kering di atasnya. Pria ini mengipasi dagingnya selama 3 jam penuh. Akhirnya hidangnya siap. Pria ini mengeluarkan sepotong kaki kambing yang terlihat gemuk. Daging itu terlihat mengepul. Daging panggang itu juga mengeluarkan lemak yang lezat. Aromanya sungguh menggugah selera. Setelah 5 hari, seluruh daging kambingnya sudah habis. Rasanya sangat enak. Aku bahkan bangun di malam hari hanya untuk memakannya. Setelah menghabiskan semua dagingnya, ia juga mendaur ulang kulitnya. Pria itu membersihkan kulit kambing itu di pantai. Ia mengikat kulit kambing itu dengan kayu, lalu mengikatnya agar bersih. Setelah itu pria ini mengeringkannya di bawah sinar matahari. Akhirnya setelah proses yang cukup lama, ia berhasil membuat sebuah pakaian. Pria itu lalu mengecek kepala kambingnya. Kepala kambing itu busuk dan dipenuhi belatung. Meskipun agak menjijikkan, namun nilai gizi belatung sangat tinggi. Pria itu mengumpulkan semua belatungnya, lalu menyebarnya di Sungai Tawar. Ia juga meletakkan beberapa bebatuan di sana. Terdapat sebuah celah di sungai itu. Saat air pasang, ikan akan masuk ke sana. Dan saat airnya surut, ikan itu akan terjebak di perangkap yang sudah dibuat. Metode pria ini berhasil dan ia menangkap beberapa ikan. Ia segera memasak ikan-ikan itu. Sebuah sup ikan yang lezat akan menghangatkan tubuhnya. Hidupnya menjadi semakin baik di sini. Akhirnya ia berhasil melewati 50 hari di pulau itu. Pria ini sepenuhnya telah menaklukkan pulau terpencil ini. Ia berhasil membangun rumah, mencari makanan dan membuat pakaian. Ia juga sesekali berolahraga dengan bergelantungan di pohon. Ia menggunakan sisa 10 hari terakhirnya untuk membuat memori menyenangkan. Pulau ini tak lagi menjadi masalah baginya. Setelah melihat keseluruhan tantangan yang ia lalui, menurut kalian apa yang dapat diambil dari pria ini? Kemampuannya bertahan hidup yang luar biasa? Atau tubuhnya yang kuat? Menurut pendapatku, hal yang paling mengagumkan dari pria ini adalah mentalnya yang sangat kuat. Ia tahu bagaimana cara menghibur dirinya sendiri. Ia tinggal di gua yang sempit, namun ia merasa bahagia. Banyak makanan yang bisa ia makan, dan juga ia sangat menikmati makanannya. Saat dia kesepian, pria ini juga menghibur dirinya dengan bola yang ia temukan. Bahkan mengajak bola itu berbicara. Musuh terbesar ketika sendirian di pulau adalah rasa kesepian. Jika tidak kuat, mereka akan terus menangis dan berteriak, lalu perlahan menghancurkan semua usaha yang telah dibuat. Tetapi jika mereka bisa mengendalikannya, maka hidup selama 60 hari di sebuah pulau bukanlah masalah yang besar.